Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang alasan Soekarno tidak mau membubarkan PKI. Sesudah Letnan Kolonel Untung mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi melalui RRI Jakarta 1 Oktober tahun 1965, maka petinggi ABRI dan beberapa tokoh sudah mengendus setelah terjadi kudeta yang dilaksanakan oleh Partai Komunis Indonesia. Amarah rakyat mulai berkecamuk ketika kemudian diketahui 6 orang jenderal telah diculik dan kemudian dibunuh di Lubang Buaya oleh pelaku kudeta yang kemudian diberi nama Gerakan September 30 atau Gestapo. Selain ke-6 jenderal tersebut, seorang Perwira Pertama, Pierre Tandean, ajudan Jenderal Nasution yang juga tewas diberondong peluru ketika para penculik memasuki rumah Nasution di Jalan Tengku Umar, Jakarta Pusat. Nasution target penculikan berhasil lolos dengan melompat pagar tinggi di belakang rumahnya. Penamaan gerakan ini dengan Gestapo untuk mengingatkan masyarakat tentang kekejaman Gestapo, polisi rahasia Jerman yang kejam yang telah banyak menghabisi nyawa orang-orang Yahudi selama kekuasaan Hitler di Jerman. Sesudah pemakaman 6 orang jenderal dan 1 perwira pertama pada 5 Oktober tahun 1965, dengan amunisi kemarahan, massa mulai mengumandangkan tuntutan agar PKI, penggerak, dan dalang Gestapo dibubarkan. Dendam sebagian masyarakat terhadap PKI sepertinya menemukan momentumnya dengan cara menuntut pembubaran PKI. Dendam terhadap partai pimpinan DN Aidit itu sudah lama tersimpan, bahkan ada yang telah menyimpannya di dalam hati sejak pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 yang dipimpin oleh Musso. Kantor-kantor PKI dan organisasi underbaunya seperti SOPSI atau buruh, BTI atau tani, dan CGMI atau mahasiswa mulai diserbu bahkan dibakar oleh massa. Unjuk rasa massa ini tidak hanya di Jakarta saja, tetapi juga terjadi di hampir seluruh kecamatan di negeri ini. Walaupun tuntunan pembubaran PKI telah dikumandangkan dan korban di pihak PKI juga mulai berjatuhan, tetapi Bung Karno, Presiden Republik Indonesia, dan juga pimpinan besar revolusi belum juga bersedia bertindak untuk membubarkan PKI. Oleh karena Bung Karno belum menyahuti tuntunan rakyat untuk membubarkan PKI, maka tuntunan massa aksi atau unjuk rasa tidak hanya lagi tentang pembubaran PKI, tetapi sudah mengarah pada ketentuan agar Soekarno turun dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Kata orang bijak, sejarah memang tidak mengenal kata seandainya, dan seandainya Bung Karno membubarkan PKI pada akhir tahun 1965, kemungkinan besar pemimpin besar revolusi itu tidak menjadi sasaran para pengunjuk rasa. Secara politis, sesudah Oktober 1965, posisi Bung Karno sebenarnya masih cukup kuat. Wibawanya sebagai pemimpin bangsa, sebagai presiden, dan sebagai pemimpin besar revolusi juga masih diakui oleh rakyat. Pada masa itu, kekuatan militer juga belum sepenuhnya berada pada kontrol Soeharto. Masih banyak satuan-satuan militer yang menjadi loyalis Bung Karno. Tetapi lama-kelamaan, wibawa Bung Karno mulai memudar, oleh karena ia tidak mau membubarkan PKI. Dengan wewenang dan wibawa yang dimilikinya, sesungguhnya Bung Karno dapat membubarkan PKI, tetapi hal itu tidak dilakukannya. Mungkin alasan pertama kenapa Bung Karno tidak mau membubarkan PKI sejak awal, Soekarno melihat bahwa komunis adalah sebuah kekuatan yang diperlukan untuk menggerakkan dan memelihara revolusi Indonesia. Pandangan yang demikian sudah lama dianut oleh Bung Karno. Di dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi Jilid 1, ditemui artikel yang ditulis oleh Bung Karno
tahun 1926. Pada artikel yang bertajuk Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme, Bung Karno mengatakan, keinsyafan akan tragik inilah yang sekarang menjadi nyawa penggerakan rakyat di Indonesia kita, yang walaupun dalam maksudnya sama, mempunyai 3 sifat, nasionalistis, islamistis, dan marxistis lah adanya. Pandangan Bung Karno yang dikemukakannya pada tahun 1926 ini, kemudian sesudahnya Indonesia merdeka, diwujudkannya dalam bentuk Nasakop, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Bung Karno melihat 3 aliran ini dapat dan seharusnya dipersatukan menjadi sebuah kekuatan untuk terus memutar roda revolusi Indonesia. Kalaulah Bung Karno membubarkan PKI di tahun 1965, hal itu sama dengan menghilangkan atau membuang sebuah komponen penting dalam revolusi, yaitu komunisme. Artinya, Bung Karno akan mengingkari sendiri dalil revolusi yang telah lama ada dalam pikirannya. Perlu diingat, pada masa itu Soekarno mengatakan revolusi belum selesai, dan untuk menggerakkan revolusi itu, kekuatan Nasakom harus bahu-membahu. Kemungkinan alasan kedua kenapa Soekarno tidak mau membubarkan PKI karena kedekatannya dengan negara-negara komunis, terutama Republik Rakyat Cina dan Uni Soviet. Pada masa menjelang 1965, Bung Karno masih terus menghantam negara-negara yang disebutnya neokolonialisme atau nekolim. Negara-negara nekolim yang dimaksudkannya ini adalah juga negara-negara yang sangat dekat hubungannya, bahkan dilindungi oleh negara-negara imperialis dan kapitalis. Untuk menghadapi negara-negara nekolim, maka dibutuhkan bantuan dari negara-negara komunis seperti Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina. Pada masa sebelum Oktober 1965, Bung Karno meningkatkan kerjasama dengan RRC dan Korea Utara. Dengan hubungan erat yang demikian, maka tidaklah mungkin Bung Karno membubarkan PKI yang pada masa itu merupakan partai komunis terkuat di luar negara-negara komunis. Mungkin masih ada alasan lagi sehingga Bung Karno tidak mau membubarkan PKI. Tetapi sejarah mencatat, karena PKI tidak dibubarkanlah, maka berbagai unjuk rasa semakin marah, yang pada akhirnya pada 11 Maret tahun 1966, Soekarno telah menyerahkan pimpinan negara kepada Soeharto. Sejak saat itu pula lah, Soeharto secara de facto telah menjadi pemimpin negara ini, dan kemudian Soekarno pun semakin kehilangan kekuasaannya.